pemimpin yang betul-betul konkret, komitmen untuk NKRI dan komitmen untuk rakyat kecil. Oh ya, aku terus nakar saya. Kami semua senang dan bangga punya Bapak seperti Bapak Presiden Jokowi. Maju terus untuk Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa sana dengan mata yang bersinar-sinar, berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan melihat lagi mata manusia. Aku melihat Indonesia. Papua, I love you. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi, Ganjar, mereka merampok kekayaan kita. Setelah itu mereka bunuh rakyat Papua. Bahkan mereka injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Kata Pigai dalam akun Instagramnya. Saya justru ingin menantang Bapak Kapolri yang baru untuk menangkap Pak Natalius Pigai. Saya bangga punya adik yang bernama Natalius Pigai. Cuma saja dia tidak jujur terhadap dirinya. Karena saya melihat bahwa dia munafik. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Cuitan rasis Pigai. Jangan percaya orang Jawa Tengah. Begini tanggapan orang Papua asli. Natalius Pigai adalah salah satu dari sekian banyak orang yang tampaknya sangat benci dengan pemerintah hingga ke ubun-ubun. Memang orang ini jarang nyinyir seintens Fadlizon dan kawan-kawan. Tapi orang ini sekali nyinyir gak tanggung-tanggung dan kadang menimbulkan kontroversi. Makanya orang ini sangat keterlaluan. Dan kalau diserang balik suka play victim. Sebelumnya Pigai mengunggah video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua. Pigai membubuhkan tulisan agar tidak mempercayai Ganjar dan Jokowi. Pigai juga menyinggung soal pembunuhan rakyat Papua. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi, Ganjar, mereka merampok kekayaan kita. Setelah itu mereka bunuh rakyat Papua. Bahkan mereka injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Kata Pigai dalam akun Instagramnya. Karena Pak Natalius Pigai secara sadar dan secara sengaja telah memanipulasi persoalan sentimen politik menjadi persoalan rasisme. Sungguh kurang ajar, isi tulisannya tak berbobot dan tak bermutu. Pigai langsung mendapat kritikan keras, bahkan penulis lihat ada hujatan keras karena banyak yang geram dengan kelakuan orang ini yang suka seenak jidatnya. Seperti kelompok sebelah yang sering bertindak dulu baru mikir, Pigai membantah dugaan bahwa dirinya menyampaikan pesan rasialisme kepada Jokowi dan Ganjar Pranowo. Dia tidak bermaksud melakukan aksi rasialisme terhadap suku Jawa. Dia berkata hanya menyebut asal daerah dari Jokowi dan Ganjar. Kan tidak ada koma di situ. Kalau Jawa Tengah, koma Jokowi dan Ganjar Pranowo, nah itu baru 3 hal variabel yang berbeda-beda. 2 adalah subjek ke individu, 1 subjek pulau, kata Pigai. Namun seperti biasa, Presiden Jokowi tidak pernah menjawab celotehan dari Pigai ini. Presiden bahkan memuji Papua bakal menjadi masa depan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan Papua Youth Creative Hub merupakan fondasi bagi masa depan Papua dan Indonesia di masa mendatang. Hal itu disampaikan ketika Presiden Jokowi menghadiri groundbreaking Papua Youth Creative Hub di Jayapura Sabtu 2 Oktober. Saya kira ini masa depan kita semua, masa depan Indonesia, masa depan tanah Papua ada di Papua Youth Creative Hub yang kita harapkan nanti di akhir 2022 sudah selesai. Kata Jokowi seperti dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden Sabtu 2 Oktober. Kemudian lembaganya siap dan diharapkan dalam waktu yang sangat cepat bisa betul-betul melakukan pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua yang kita cintai ini, ucapnya. Hal itu disampaikan karena Jokowi menyadari begitu banyak potensi dan bibit-bibit unggul yang belum tergali dan dikembangkan di Papua maupun Papua Barat. Potensi tersebut bisa dalam bidang sains,
seni budaya, olahraga, serta masih banyak lagi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tugas besar dirinya bersama semua pihak untuk menyiapkan manajemen terutama dalam mengurus talenta yang tertata dengan baik. Sehingga Papua Youth Creative Hub ini diharapkan menjadi motor penggerak, pusat pengembangan talenta hebat di tanah Papua, pusat kreatif anak muda dalam memperkuat ekosistem inovasi, kata Jokowi. Proyek pembangunan Papua Youth Creative Hub tersebut, ucap Jokowi, menjadi tindak lanjut pertemuan bersama anak-anak muda Papua di Istana pada September 2019. Pemerintah disebut ingin memberikan ruang sebesar-besarnya bagi pengembangan generasi muda Papua. Dalam menghadiri groundbreaking tersebut, Presiden Jokowi didampingi Ketua DPR Puan Maharani, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Investasi Bahlil Dahlia, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano. Sebelumnya, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan, Papua Youth Creative Hub dibangun di atas lahan 15.000 meter persegi atau 1,5 hektar dengan luas bangunan utama 3.520 meter persegi, 2 lantai. Proyek itu juga akan membangun gedung pendukung atau penunjang seluas 1.812 meter persegi, 2 lantai, dan memiliki area parkir yang bisa menampung 53 mobil dan 154 motor. Bangunan penunjang itu berupa asrama dengan 23 kamar yang bisa memuat 46 orang. Kepala BIN, Budi Gunawan, mengatakan pembangunan proyek tersebut dilakukan sesuai master plan, namun ia mengungkap terdapat perubahan desain. Semula setengah lingkaran, kini jadi bulat utuh, dengan ciri khas menggambarkan masyarakat Honai, masyarakat pegunungan, dan runcing ciri khas arsitektur masyarakat pesisir, utuh menggambarkan masyarakat Papua, kata Budi Gunawan. Biaya proyek Papua Youth Creative Hub di Jayapura dilaporkan sekitar 95 miliar rupiah. Pembangunan itu dimulai sejak 29 September 2021 dan direncanakan selesai pada 22 Desember 2022. Alasan Basi, ada koma atau tidak tetap saja, dia menyebut Jawa Tengah. Apa maksudnya? Sejak kapan mereka merampok kekayaan dan membunuh rakyat Papua? Bukankah justru Jokowi yang merebut kembali Freeport ke pangkuan Indonesia? Bukankah yang suka membunuh rakyat Papua adalah KKB yang tak ada otak itu? Dan yang paling gila adalah sejak kapan mereka memaki orang Papua dengan bahasa rasis? Juga yang berkunjung adalah Ganjar, tapi kenapa Jokowi juga yang diseret? Ini sudah sangat meresahkan, wajar nggak kalau dia ini sudah memprovokasi dengan kalimat-kalimat yang meresahkan? Bau politik sangat kental, ada indikasi kesengajaan untuk merusak citra politik Jokowi dan Ganjar. Ganjar dianggap mau nyapres kan? Apakah sengaja dirusak dulu dengan narasi basi? Pigai mengatakan tulisan itu untuk mengkritik sistem politik Indonesia. Menurutnya, sistem yang ada saat ini menimbulkan ketimpangan kesempatan dalam berpolitik. Dia menyebut selama ini kepala negara selalu berasal dari suku Jawa. Dia juga menyinggung 28 orang kabinet Indonesia Maju juga berasal dari Jawa. Mengkritik kenapa bawa-bawa Papua. Kenapa rupanya kalau dari Jawa, siapapun sama asalkan bisa bekerja dengan baik. Pigai menyebut ada orang-orang yang sengaja menggoreng isu rasialisme. Dia menegaskan tidak bermaksud menyampaikan kalimat rasialisme yang membawa-bawa nama Jokowi dan Ganjar. Gak ada namanya pendukung fanatik, boleh saja mengembangkan soal-soal begitu, lebih kepada perubahan demokrasi yang sudah saya perjuangkan lama, kata Pigai. Ini juga pembelaan yang sangat menggelikan, pembelaan murahan dari orang-orang yang tukang nyinyir kepada Jokowi. Jelas-jelas dia menyindir dengan kalimat-kalimat murahan yang tidak benar, malah menuding orang lain berusaha menggoreng isu rasialisme. Sepertinya dia masih harus banyak belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau mungkin dari dulu suka menggunakan bahasa tak sopan seperti ini. Dia tidak mau disebut rasis, tapi kalau ada orang lain yang menyindir dia, kadang play victim dan menggoreng isu rasialisme. Nanti kalau dia dilaporkan atas perbuatannya yang jelas meresahkan, langsung merasa terzalimi, standar ganda munafik. Tak ada bedanya dengan kelompok yang menggunakan agama untuk berpolitik. Tujuannya agar ada yang terpancing, dan kemudian bisa serang balik sambil memainkan narasi sara. Masalah di Papua itu sudah puluhan tahun lamanya, kenapa Pigai hanya benci ke Jokowi? Kenapa tidak marah-marah ke presiden sebelumnya yang terkesan abai dan tidak peduli? Jokowi sudah cukup banyak membangun dan membenahi Papua. Tapi yang benar selalu presiden sebelumnya dan Jokowi selalu salah. Mengabaikan salah, membangun pun salah. Apa maunya Pigai? Apakah harus dia yang jadi presiden? Baru diam mulutnya. Bagaimana menurut Anda?
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.